Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman semua, bersama saya Silva Izatil Aslihah, NIM 0404012234, nomor absen 26 dari kelas KPI A4. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Pengaruh Teman Terhadap Iman. Nah, kajian ini bersumber dari artikel yang berjudul Konsep Memilih Teman yang Baik Menurut Hadis, karya Haura Alfianida, UIN Sunan Gunung Jati. Teman dan lingkungan itu sangat berpengaruh bagi seseorang. Ia bisa menjadi baik akibat teman dan juga lingkungan yang baik. Dan sebaliknya, ia juga bisa menjadi buruk apabila teman dan lingkungannya pun buruk. Seperti dalam sebuah hadis, riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, teman yang baik itu ibarat minyak wangi, dan teman yang buruk itu bagaikan tukang pandai besi. Nah, seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan minyak wangi atau bahkan kita membelinya dan kita akan mencium semerbak minyak wangi tersebut. Sementara tukang pandai besi malah membakar pakaianmu atau kamu akan mencium baunya yang tidak sedap. Dalam hadis ini itu mengatakan, minyak wangi itu dapat menggambarkan keharuman, aroma yang wangi, hati yang lapang, dan jiwa yang tenang. Ini merupakan gambaran dari penjual minyak wangi. Kita mempunyai teman yang baik, itu kita bisa merasakan tenang. Kita pun akan tercium wangi seperti teman kita yang baik. Orang akan mengatakan, wah, orang itu berteman dengan orang itu, maka dia pasti akan sama dengan orang baik itu. Sedangkan pandai besi hanya suasana keganduhan, tempat yang panas, lumuran keringat, dan aroma yang tak sedap. Itu merupakan gambaran teman yang tidak baik atau teman yang buruk. Dengan kita mempunyai teman yang buruk, orang pun akan mengatakan, wah, orang itu berteman dengan orang buruk itu, pasti dia tidak jauh dari orang buruk itu. Dengan kita berteman dengan teman yang baik, dia akan memberikan dukungan-dukungan dan sifat-sifat yang baik, mulai dari akhlaknya, kecerdasannya, dan kezuhudannya, tanpa kita harus memintanya. Pasti secara spontanitas kita akan menirunya, sama seperti teman kita yang baik tersebut. Tak hanya itu, kita berteman dengan yang baik, kita juga bisa meminta nasihat, saran, dan bimbingan kepadanya. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayat tentang memilih teman, bahwa dalam memilih teman harus memiliki 5 hal. Yang pertama, yaitu berakal, dan yang kedua, baik pekertinya, yang ketiga, orang yang soleh dan solihah, yang keempat, tidak cinta dunia, dan yang kelima, yaitu jujur. Sama dengan poin sebelumnya. Kalau kita ingin mempunyai teman yang baik, kita harus mencari teman yang berakal, baik pekertinya, orang yang solih dan solihah, tidak cinta dunia, dan juga jujur. Apabila kita mempunyai teman yang jujur nih, pasti kita juga merasakan sungkan. Dia aja jujur kepadaku, masa kita mau berbohong kepadanya? Kan pasti kita merasa tidak enak kan. Dia pintar, dia rajin ibadah, dia rajin belajar. Pasti spontanitas kita pun ikut menjadi orang yang rajin ibadah. Kita ikut menjadi orang yang rajin belajar. Dia berakhlakul karimah. Kita pun akan lambat laun kita pun akan ikut berakhlakul karimah sama dengan teman kita yang baik tersebut. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya seseorang itu bersikap selektif dalam memilah dan memilih, dalam bergaul dan memilih teman. Ada sebuah quotes nih, perkumpulan yang baik akan menjadikanmu baik, meskipun engkau adalah orang yang buruk. Dan perkumpulan yang buruk akan menjadikanmu buruk, meskipun engkau adalah orang yang baik. Habib Salim bin Abdullah Asyatiri.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh teman baik terhadap iman. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.